menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, timnas Meksiko benar-benar jadi pusat perhatian dunia. Tapi tahu nggak sih, di balik performa gila mereka di lapangan, ada pusaran kontroversi besar yang menanti di luar stadion. Di fase grup, L3 tampil sempurna. 3 kemenangan, 9 poin, dan hebatnya 0 kebobolan. Skuad asuhan Javier Aguirre ini menyatukan 2 generasi ekstrim, Guillermo Ochoa yang main di Piala Dunia ke-6-nya, dan Gilberto Mora, bocah ajaib berusia 17 tahun. Piala Dunia ini juga jadi panggung emosional. Raul Jimenez membuktikan resiliensinya setelah sempat hampir lumpuh akibat infeksi medis sebelum turnamen. Selain itu, ada Armando Gonzalez, si striker tajam yang dijuluki La Hormiga atau si semut. Karena waktu kecil dia trauma dan takut banget sama semut. Tapi turnamen ini nggak lepas dari polemik. FIFA dan federasi lokal dihantam isu pelanggaran hak buruh migran dalam renovasi Stadion Azteca. Ditambah lagi, menyusul ketegangan kartel di Jalisco, pemerintah sampai harus mengerahkan 100.000 tentara demi menjaga keamanan turnamen. Puncaknya, tepat di hari pembukaan, Mexico City mencekam. Serikat Guru dan Gerakan Sosial Madres Buscadoras melakukan boikot besar-besaran, memblokir jalan menuju stadion sebagai protes keras kepada pemerintah yang dianggap mengabaikan isu sosial demi pesta sepak bola. Sempurna di dalam lapangan, namun penuh bara di luar lapangan. Menurut kalian, seberapa jauh langkah Meksiko di Piala Dunia kali ini? Gak cuma Meksiko, Kanada sebagai sesama tuan rumah Piala Dunia 2026 juga menyimpan cerita yang bener-bener gila. Mulai dari sejarah baru di lapangan sampai kericuhan dan ancaman mengerikan di luar stadion. Di atas kertas, skuad Les Rogues racikan Jesse Marsch ini makin mengerikan. Dipimpin sang ikon Alphonso Davies, Kanada kini punya duet maut 2 David di lini depan, yaitu Jonathan David dan striker baru Promise David. Skuad mereka juga diperkuat banyak pemain naturalisasi top, tapi langkah mereka dinodai banyak polemik. Kemenangan telak 6-0 mereka atas Qatar di Vancouver berujung kericuhan massal setelah pelanggaran brutal yang mencederai Ismael Kone. Parahnya lagi, para pemain seperti Moise Bombito dan Liam Millar justru jadi korban pelecehan rasial dan ancaman pembunuhan di media sosial. Gelandang Kanada, Steven Eustachio, membongkar bahwa ancaman pembunuhan ini makin parah gara-gara para petaruh judi online yang kalah taruhan. Gak cuma itu, hari pembukaan di Vancouver juga dicekam protes politik besar yang menuntut penolakan visa delegasi negara tertentu akibat isu geopolitik global. Penuh talenta tapi dikepung tekanan luar biasa. Menurut kalian, seberapa jauh Alphonso Davies dan kawan-kawan bisa melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar. Sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2026, Amerika Serikat nggak cuma bawa ambisi juara, tapi juga drama paling gila di turnamen ini. Dari urusan uang miliaran rupiah, sampai skandal yang menyeret nama Donald Trump. Di bawah asuhan pelatih elit Mauricio Pochettino, generasi emas USMNT dipimpin sang kapten Christian Pulisic tampil sangat matang. Menariknya, Federasi AS menerapkan perjanjian sejarah. Uang hadiah belasan juta dolar dari FIFA dipastikan dibagi rata dengan tim nasional wanita mereka. Tapi, badai kontroversi pecah di babak gugur. Striker Volarin Balogun sempat di kartu merah saat melawan Belgia. Namun secara ajaib dianulir setelah ada tekanan publik, bahkan melibatkan komentar langsung dari Donald Trump. Belgia pun ngamuk dan menuduh FIFA main mata, meski akhirnya AS tetap tersingkir telak 4-1.
Gak cuma itu, fans lokal dibuat geram oleh sistem tiket dinamis FIFA yang bikin harga melonjak sampai $11.000. Bintang AS Timothy Weah mengkritik keras kebijakan ini, tapi pelatih Pochettino malah membela FIFA. Hal ini memicu isu keretakan internal karena pemain merasa suara mereka diredam. Penuh modal dan kuasa, tapi berakhir dengan drama dan air mata. Gimana pendapat kalian soal kontroversi timnas AS kali ini? Tulis di kolom komentar ya.